Selamat siang bagi kita. Kita jumpa kembali pada pertemuan yang ketujuh mata kuliah pembimbing PL untuk mahasiswa pendidikan agama Kristen. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membahas bimbingan terhadap kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena siang ini kami boleh bertemu kembali dalam rangka belajar pembimbing PL. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat memahami pengertian dan pembimbingan terhadap kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas dua kitab dan dalam pertemuan kita ke depan kita akan membahas kitab demi kitab. Dan sekedar pengetahuan, pengumuman, minggu depan kita akan masuk pada ujian tengah semester. Dan ujian tengah semester itu materinya ialah dari apa yang kita pelajari dari awal hingga pada hari ini. Mohon dipelajari dengan baik sehingga nanti pada ujian tengah semester saudara bisa menjawab dengan baik dari apa yang telah kita pelajari. Baik, saya akan share screen. Nah, kita akan pertama membahas kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini merupakan kitab yang pertama dalam Perjanjian Lama. Dikenal dengan nama Genesis dalam bahasa Inggris. Dan artinya adalah asal-usul atau sumber atau menciptakan. Kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani ialah Bereshit, yang diterjemahkan dengan pada mulanya. Bereshit bara Elohim Semaim et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini yang disebut dengan Alkitab Kejadian yang menjadi bahasa Ibraninya Bereshit. Nah, sifat dasar dari kitab Kejadian ini ialah yang mengisahkan aneka permulaan. Ini sifat dasar dari kitab Kejadian. Jadi aneka permulaan. Kitab ini menyajikan kisah yang megah tentang permulaan segala sesuatu yang dijadikan ada oleh Sang Khalik. Kitab ini menjawab pertanyaan manusia mengenai asal-usul dunia, tanaman, hewan, umat manusia, dan lain-lain. Nah, kitab ini mengisahkan penetapan lembaga keluarga, asal mula dosa, penganugerahan penyertaan ilahi, pertumbuhan dan perkembangan bangsa manusia, dan awal rencana Allah untuk menyediakan penebusan melalui umat pilihannya. Nah, kitab ini juga menyajikan dan mengilustrasikan kebenaran-kebenaran abadi. Dan kitab ini memecahkan sejumlah teka-teki rahasia dan situasi yang membingungkan dari segi kehendak Allah bagi manusia. Dengan bahasa yang jernih dan penuh makna, penulisnya mengemukakan berbagai rencana dan maksud Allah yang telah dinyatakannya di samping keajaiban tindakannya terhadap manusia. Kitab Kejadian mengarahkan pembacanya kembali ke saat maha penting dari penciptaan ketika nama Khalik yang maha kuasa bersabda menjadikan berbagai keajaiban tak tersaingi berupa matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, tanaman, dan makhluk hidup serta satu orang yang ia ciptakan sesuai dengan gambarnya, yaitu tentu Adam. Di dalam 50 pasal ini penulis Kejadian terilham menyingkapkan drama penciptaan. Dia mengisahkan bagaimana dosa merayap muncul dengan pasti dan tanpa ampun untuk mendatangkan kehancuran, kekacauan, dan maut. Dia juga menunjukkan buah-buah
tragis dari dosa berupa kekalahan menyedihkan orang tua kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa maksud. Dan dia memperlihatkan bagaimana kemudian kejahatan manusia yang bertumpuk menghasilkan kehancuran dan nyaris kepunahan umat manusia. Itu air bah nanti yang menghabiskan manusia di dunia ini. Dalam awal yang baru, penulis menelusuri pertumbuhan umat baru itu dan akhirnya karir yang memesona dari Abraham, Ishak, Yakub dan anaknya. Nah, kitab Kejadian ini diakhiri dengan kematian Yusuf di Mesir. Nah, kalau kita baca nanti Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 11 ayat 32 mengemukakan kisah manusia sejak diciptakan hingga awal kehidupan Abraham. Lalu lanjut ke Kejadian 12 ayat 1 sampai Kejadian 50 ayat 26 mengisahkan rangkaian tindakan Allah terhadap umat pilihannya, Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf, serta keturunan mereka. Nah, di sepanjang narasi ini perhatian utama penulis ialah untuk mengemukakan maksud Yehova atau Allah menciptakan dan menuntut umatnya tersebut. Bukan hanya Kejadian, tapi seluruh Alkitab menunjukkan bahwa melalui umat pilihan ini Tuhan berusaha menyatakan sifat dan jalan-jalannya kepada dunia, menanamkan kehendak kudusnya di bumi dan menyebarkan kabar baik tentang penebusan kepada seluruh umat manusia. Bangsa-bangsa dan perseorangan disebutkan dan dikisahkan di dalam kitab ini hanya sejauh mereka itu hanya sesuai dengan rencana dan maksud agung Tuhan. Bangsa Sumer, Het, Babel, dan Asyur disebutkan manakala secara mereka menyentuh sekilas kehidupan bangsa itu. Tampil sejenak untuk menunjukkan maksud Allah bagi dunia. Nah, pada setiap tahap, roh Tuhan berusaha menjadikan penyataan Allah jelas bagi manusia dari segala zaman. Di dalam drama yang bergerak dengan cepat ini, tersingkaplah rencana Allah. Nah, kepenulisan, siapakah yang menjadi penulis dari kitab Kejadian ini? Pada umumnya orang berkata, Musa lah yang bertanggung jawab menjadi penulis dari kitab ini. Kitab ini merupakan kitab pertama dari Pentateuch yang oleh Alkitab maupun tradisi dikaitkan dengan Musa. Jadi penulisnya Musa. Sulit untuk menemukan seorang tokoh di sepanjang sejarah Israel yang lebih memenuhi syarat untuk menulis sejarah ini. Terlatih dalam segala hikmat orang Mesir, Musa oleh Tuhan dipersiapkan untuk memahami berbagai catatan, tulisan, dan kisah lisan yang ada ketika itu. Sebagai seorang nabi yang kepadanya diberikan kehormatan luar biasa untuk dapat bersekutu dengan selama beberapa jam dengan Allah di Sinai, Musa cukup dibekali untuk mencatat bagi semua orang gambaran Tuhan tentang kegiatannya sepanjang zaman. Dan ada tokoh lain di sepanjang abad yang memiliki kuasa dan iman semacam dirinya, serta menikmati hubungan yang demikian intim dengan Allah. Tidak ada seperti Musa lagi. Pada zaman modern, penemuan cawan-cawan kuno seperti surat-surat dari Amarna, Sastra Ugarit atau Ras Samra, dan lempengan-lempengan tanah liat dari Mesopotamia, Mari dan Nuju telah memungkinkan para sarjana menyusun ulang latar belakang sejarah dan budaya dari kisah Alkitab dan menemukan bagaimana bentuk kehidupan di Mesir, Palestina, dan Mesopotamia sepanjang Alkitab. Sangat mungkin banyak peninggalan lisan dan tertulis yang menjangkau balik jauh ke masa kuno tersedia bagi sarjana Ibrani terkemuka tersebut yang pendidikannya di Mesir dan pendidikan lanjutannya di wilayah Gunung Sinai telah menjadikan dirinya memahami berbagai gerakan dunia yang penting. Nah, menurut tradisi Yahudi, ketika ahli Taurat yang terkemuka seperti Ezra,
kembali ke Yerusalem dari Babel dengan membawa sejumlah naskah perjanjian lama berbahasa Ibrani, dia mulai bekerja dengan sangat giat untuk memelihara, menyalin, dan menyunting naskah-naskah kuno yang ada padanya itu. Ya, intinya ialah yang menulis kitab Kejadian ini adalah Musa. Nah, sekarang kita lihat kitab Kejadian ini dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, jika seorang berharap untuk menemukan di dalam Alkitab kisah ilmiah tentang bagaimana dunia dijadikan dengan segala pertanyaan mengenai kehidupan primitif, terjawab dalam bahasan teknis keilmuan yang dikenal guru besar atau peneliti ilmiah, dia akan kecewa. Jadi kalau kita menjadikan kitab Kejadian ini sebagai dasar untuk menjawab bahasan tentang teknis keilmuan dan guru besar dalam ilmiah, maka dia akan menemukan kekecewaan. Artinya kitab Kejadian tidak akan menjawab itu. Kitab Kejadian bukan merupakan usaha untuk menggumuli atau menjawab masalah-masalah teknis ilmiah. Jadi kitab Kejadian bukanlah merupakan usaha untuk menggumuli atau menjawab masalah-masalah teknis ilmiah. Kitab Kejadian ini membicarakan soal-soal yang jauh melampaui bidang ilmu. Itu sebabnya penulis kitab Kejadian ini berusaha untuk memperkenalkan kita dengan Allah abadi serta menunjukkan makna kudus dari diri, maksud dan sikap Allah terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Sementara ia melaksanakan kehendaknya yang kudus. Kita yang sangat menonjol kedalaman dan keunggulan moralnya, martabat dan kemegahannya ini melukiskan Allah abadi yang berkarya, menyiapkan sebuah tempat di mana makhluk-makhluk kesayangannya bisa hidup dan bertumbuh serta memancarkan kemuliaan ilahi. Itu hanya penjelasan pembimbingan terhadap kitab Kejadian. Lalu sekarang kita akan melihat garis besar kitab Kejadian itu. Apa sebenarnya isi daripada kitab Kejadian? Isi kitab Kejadian itu terbagi dari dua bagian besar. Yang pertama itulah aneka permulaan pertama, Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 32. Itu berbicara aneka permulaan pertama. Semua pertama. Penciptaan, pencobaan dan kejatuhan, dua bersaudara, Set dan keturunannya, dosa dan keturunan, Set, dosa dan Erbah, kehidupan Nuh yang kemudian dan keturunannya, Menara Babel. Artinya ini bagian dari permulaan-permulaan. Lalu bagian kedua dari kitab Kejadian ialah para leluhur. Jadi tadi ada permulaan-permulaan, sekarang kita akan lihat para leluhur. Kejadian 12 ayat 1 sampai pasal 50. Ini berbicara soal bapak para leluhur. Para leluhur itu ialah Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Inilah garis besar dari kitab Kejadian. Nah, ini akan nanti saya kirim kepada saudara untuk bisa dibaca-baca. Sehingga nanti ada modal kalian dalam rangka memahami kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian itu merupakan kitab yang sangat penting dalam Perjanjian Lama. Selain dia menjadi kitab yang pertama, tetapi dia juga memberikan pengajaran atau hal yang menarik dari kitab Kejadian adalah soal yang pertama dalam semuanya, ya. Pertama, bagian yang pertama, awal dari pertama. Lalu setelah bagian awal dan pertama itu dijelaskan oleh penulis Kejadian, maka bagian yang kedua ialah soal bapak-bapak dulu. Dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Itu bagian pertama dari kitab Kejadian. Artinya pendahuluan, pembimbingan terhadap kitab Kejadian. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan chat atau silakan hubungi saya supaya bisa kita diskusi tentang kitab Kejadian ini. Lalu kitab yang kedua yang akan kita bahas ialah kitab Keluaran. Ini akan kita bahas yang kedua. Nah, apa itu kitab Keluaran dan bagaimana
pembahasan kita tentang Keluaran, mari kita akan lihat apa itu kitab Keluaran. Nah, kitab Keluaran dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Exodus, yang merupakan transliterasi dari Septuaginta, yang artinya keberangkatan atau kepergian. Jadi judul Ibrani bagi kitab ini merupakan frasa pertamanya ialah inilah nama. Atau sering langsung nama-nama. Begitu saja. Sebagai nama yang melukiskan isi kitab ini, Keluaran tidak memuaskan sebab kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir hanya menghabiskan tidak sampai setengah bagian dari kitab ini. Jadi semua kisah Keluaran itu orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu semuanya dibahas dalam kitab Keluaran ini. Nah, tanggal dan kepenulisan. Nah, Alkitab menyebutkan bahwa penulis kitab Keluaran ini bersama dengan kitab lainnya dalam Pentateuch adalah Musa. Sama seperti kejadian tadi juga Keluaran ini ditulis oleh Musa. Nah, penelitian Alkitab dari segi sejarah dan sastra telah menjadikan kitab ini suatu himpunan naskah. Kitab Keluaran ini menjadi himpunan naskah yang ditulis oleh beberapa orang penulis sejak abad ke-9 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Pandangan radikal yang menolak bahwa Musa ikut menulis sebagian dari kitab-kitab ini tidak dianut luas lagi saat ini seperti halnya satu angkatan yang lalu. Nah, sekalipun masih banyak sarjana literal yang mempertanyakan soal kepenulisan Pentateuch oleh Musa, berbagai penemuan arkeologis telah membuat para pakar dan latar belakang teologis menghargai lebih tinggi kesejarahan dari peristiwa-peristiwa yang dikisahkan. Artinya para ahli akhirnya sepakat memang dari kesejarahan bagaimana kitab Keluaran ini sangat dekat dengan Musa. Akhirnya dia dinyatakan sebagai penulis dari kitab Keluaran. Musa menjadi penulis kitab Keluaran. Latar belakang sejarahnya, nah, Keluaran membahas kisah bangsa Israel mulai dari tempat di mana kitab Kejadian berhenti, kurun waktu yang panjang antara Yusuf dan Musa dikemukakan dalam 2 ayat ringkas, itu Keluaran 1 ayat 6 dan 7. Nah, kalau kita baca nanti Keluaran 1 ayat 6 dan 7, maka kita akan melihat bagaimana kurun waktu yang panjang antara Yusuf dan Maria dan Yusuf dan Musa dari Keluaran 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Jadi artinya dari kematian Yusuf ke Musa itu jauh sekali. Dan kemudian diuraikan situasi yang sama sekali baru dari keturunan Yakub. Tamu-tamu istrinya Firaun dan Yusuf telah menjadikan bangsa budak sasaran dari ketakutan dan kebencian para penguasa mereka. Artinya kedatangan orang Israel masuk ke tanah Mesir dan mereka berkembang banyak sekali. Akhirnya orang Mesir menjadikan mereka jadi budak karena mereka takut nanti kalau nggak dijadikan budak mereka akan menguasai pemerintahan. Nah, ketika Firaun berusaha mengendalikan bangsa Ibrani itu melalui penindasan yang keji, Allah bertindak untuk melepaskan mereka. Sang pencipta, sang pembebas, Musa lebih dahulu mempersiapkan dan baru kemudian dengan kuasa Allah pembebasan yang itu berlangsung. Meskipun demikian, penebusan dari cengkraman Mesir bukan sekedar pembebasan dari perbudakan saja. Allah membawa Israel keluar dari Mesir agar dia dapat membawa mereka selagi
selaku bangsa yang dipersiapkan sendiri oleh ke negeri yang dijanjikan. Jadi tema utama dari Keluaran bukan sekedar tindakan penebusan. Ya. Jadi tema utama dari Keluaran bukan sekedar tindakan penebusan, melainkan pengadopsian dan peresmian Israel selaku umat Allah. Jadi pengadopsian dan peresmian Allah sebagai umat Allah. Nah, Flack mengatakan Keluaran tidak diragukan lagi merupakan kitab paling penting yang pernah ada yang membahas berdirinya sebuah bangsa. Seluruh kejadian, seluruh sejarah atau filsafat sejarah Ibrani sesudah ini sebagaimana tercermin dalam Alkitab, kitab Nabi melihat balik dari peristiwa Keluaran sebagai tindakan kreatif Allah. Jadi peristiwa Keluaran itu dari Mesir ke tanah yang dijanji merupakan tindakan kreatif Allah yang menciptakan berdirinya bangsa Ibrani. Jadi tanpa adanya peristiwa Keluaran itu, maka tidak akan terjadi bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani. Tanggal terjadinya Keluaran merupakan persoalan bagi para peneliti sejak berabad-abad, dan dengan adanya berbagai penemuan arkeologi modern, hangat perdebatan malah makin meningkat sekalipun fakta sejarah agak suram. Tanggalnya yang sudah ditentukan adalah paling cepat tahun 1580 sebelum Masehi, yang paling lambat adalah 1230 sebelum Masehi. Karena Alkitab hampir tidak memberikan masukan untuk menyusun sebuah kronologi, hendaknya diingat bahwa tanggal yang ditetapkan untuk peristiwa Keluaran bukan merupakan masalah doktrin, melainkan hanya masalah informasi sejarah. Jadi soal kapan itu bukan soal doktrin, itu hanyalah sebatas informasi. Secara umum dianggap bahwa orang Israel masuk ke Mesir ketika keponakan Semit mereka, orang Hyksos, sedang berkuasa. Mungkin sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Jika mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun, itu kalau kita baca nanti Keluaran 1240, maka tanggal kepergian mereka pastilah sekitar tahun 1270 sebelum Masehi. Nah, sebagian besar bukti arkeologi yang kita miliki tampaknya menunjuk kepada sebuah tanggal tertentu pada abad ke-13. Pembangunan Pitom dan Ramses di Keluaran 1 ayat 11, yaitu Ramses Agung memerintahkan pada saat itu data yang dikemukakan oleh arkeologi bagi kejatuhan sejumlah besar kota kerajaan di Kanaan dari Lachis hingga Hajor juga adalah abad ke-13. Nah, penelitian Nelson Gluck di wilayah Transyordan dan Gurun Negev telah menemukan kenyataan bahwa bangsa-bangsa Moab, Amon, Edom, dan Amori tidak tinggal di wilayah tersebut dan siap untuk menentang Israel sebelum abad ke-13. Kesulitan utama untuk menemukan tanggal terjadinya peristiwa Keluaran pada abad ke-13 dijumpai di 1 Raja-Raja nama 1. Di situ dikemukakan bahwa Bait Suci mulai dibangun 480 tahun sesudah peristiwa Keluaran, yaitu pada tahun keempat pemerintahan Salomo. Tahun keempat pemerintahan Salomo adalah sekitar tahun 960 sebelum Masehi. Sehingga rupanya peristiwa Keluaran terjadi Keluaran maksudnya terjadi pada tahun 1440 sebelum Masehi. Dan tanggal ini bukan hanya bertentangan dengan bukti arkeologi, namun juga dengan tanggal yang didapat dari Keluaran 1240. Nah, telah diusulkan pemecahan dengan menganggap tahun-tahun dari 1 Raja-Raja 6 sebagai berarti 12 angkatan untuk sesungguhnya tidak lebih daripada 300 tahun. Sekalipun demikian, kenyataan bahwa tanggal terjadinya peristiwa Keluaran tidak dapat ditentukan dan tidak mengurangi kesejarahan kitab ini maupun berita utamanya tentang penebusan Allah. Sekarang kita lihat garis-garis besar dari kitab
Keluaran ini. Nah, kitab Keluaran ini dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, nanti bagian yang pertama ialah pembebasan bangsa Israel mulai dari Keluaran 1 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 27. Nah, apa itu pembebasan bangsa Israel? Dimulai dari pendahuluan perbudakan di Mesir, ini sejarahnya. Baru pembebas dipersiapkan, itu Musa, pembebas dipersiapkan. Kelahiran dan terpeliharanya Musa, panggilan dan penugasan Musa. Lalu tugas Musa kepada Fir'aun, pemunculan Musa pertama di hadapan Fir'aun, janji dan perintah Allah dibaharui, Musa diutus untuk kembali menghadap Fir'aun. Lalu kemudian keajaiban Allah di Mesir yang melalui Musa, ya. Penugasan ilahi Musa dan Harun diuji. Tulah pertama air menjadi darah, tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, tulah keempat lalat pikat, tulah kelima sampar dan ternak pada ternak, tulah keenam barah, dan tulah ketujuh hujan es, tulah kedelapan belalang, dan pengumuman tulah terakhir. Baru masih di bagian yang pertama ini, yang berkaitan dengan pembebasan bangsa Israel tadi. Setelah kita bicara tadi pendahuluan, kemudian pembebas dipersiapkan, tugas Musa, kewajiban Allah di Mesir, baru nanti masuk pada Paskah dan kepergian Israel. Penyucian Israel, tulah ke-10, hukuman Allah atas Mesir, keluar dari Mesir, kepergian Israel, peraturan-peraturan selanjutnya untuk Paskah, pengudusan anak sulung melewati Laut Kolsom, nyanyian Musa, lalu Israel di padang gurun. Nah, itu bagian yang pertama, yaitu tentang pembebasan Israel. Jadi bagaimana pembebasan itu, kita baca nanti Keluaran 1 sampai Keluaran 18 ayat 27. Lalu bagian yang kedua di kitab Keluaran ini ialah Israel di gunung di sini. Israel di sini. Artinya mereka berada di sini untuk sementara menetap. Lalu mulailah di sana peresmian perjanjian di Sinai, aneka petunjuk untuk kemah suci dan imam, perjanjian dilanggar dan dipulihkan, pembangunan tempat ibadah, pendirian dan penyucian kemah suci. Nah, inilah pengantar atau pembimbing ke dalam kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan nanti di-chat di WA grup kita, lalu kita akan diskusi dan saya akan menjawabnya dengan baik. Demikianlah perkuliahan kita siang hari ini. Semoga saudara semakin semangat ya untuk belajar menghadapi UTS. Dan setelah UTS nanti kita akan membagi tugas kepada saudara-saudara untuk mempersiapkan materi dengan pembahasan pembimbingan terhadap kitab-kitab. Kita sudah bahas kitab Kejadian dan Keluaran. Nanti setelah ujian semester kita akan membahas kitab-kitab lain. Ya, misalnya lanjutan dari kitab Kejadian dan Keluaran, nanti kita akan membahas kitab Imamat, nanti kita akan membahas kitab Bilangan, nanti kita akan membahas kitab Ulangan, dan sampai nanti pada kitab. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk siang hari ini. Materinya nanti akan saya kirim kepada saudara-saudara untuk bisa dibaca dengan baik. Semoga Tuhan memberkati saudara semuanya, dan salam untuk keluarga. Tetap jaga kesehatan, pakai prokes, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita menutup perkuliahan ini, marilah kita berdoa. Bagimulah kemuliaan Bapa atas segala pengetahuan yang Engkau izinkan bagi kami. Pembahasan kitab Kejadian dan Keluaran kiranya akan memampukan kami memahami kedua kitab ini sebagai modal awal kami mengerti firman-Mu, mengerti kitab suci-Mu, dan kira ini berguna dalam proses studi kami yesterday. Berkati kedua orang tua kami dan berkati kami dalam proses studi. Kiranya jauhlah dari kami virus COVID-19 ini. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa permohonan kami, karena Tuhan mendengar
Karena kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Horas menjojua, jojua, ahoi, buju, mau lihat.